Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridha, inayah, hidayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat KAZEB, kemarin kan sedang viral tuh, ada majelis zikir kiai yang diisi oleh habaib. Kemudian ada segerombolan PWLS yang datang teriak-teriak di parkiran. Tapi akhirnya mereka sendiri dipermalukan oleh Duriyah Wali Songo itu sendiri. Ini adalah klarifikasi kejadian tersebut. Kita bacakan saja teman-teman. Kronologi kejadian silaturahmi PWLS di Ponpes Lumpur. Pada malam Selasa seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Abdul Ghafur atau disebut Gus Madun mengadakan rutinan malam Selasa akhir bulan bersama warga dan para muhibbin Ponpes Lumpur. Acara diisi oleh Habib Muhdar Al-Jufri dan Habib Husain Al-Atos dari Cirebon dan juga para kiai setempat. Ketika sedang mauidhah, di depan masjid ada sekitar 50 orang anggota PWILS yang berkumpul. Sebagian terlihat di dalam foto itu kan, tadi ada foto atau video, membawa pentungan dan sebagian teriak-teriak seperti orang marah. Naudzubillah. Gus Madun selaku tuan rumah mengajak mereka untuk masuk ke acara dan diskusi baik-baik. Karena memang sebagai tamu yang tak diundang, mereka tidak menunjukkan sikap yang sopan dengan teriak-teriak di parkiran. Memang begitu kira-kira ya teman-teman kelakuan PWLS itu. Dalam diskusi mereka menyatakan keberatan apabila pengajian diisi oleh Habib. Karena menurut mereka sebenarnya ulama pribumi lebih mulia dari Habib. Tapi teman-teman, bukan artinya Habib itu hina dan tak pantas mengisi acara kalau begitu ya. Jadi mereka itu istilah kata merendahkan para habaib. Karena lebih mulia kiai-kiai pribumi katanya seperti itu. Namun Gus Madun menanggapi bahwa standar pribumi dan imigran itu seperti apa. Habib yang mengisi acara, beliau adalah lahir di Indonesia, maka semestinya juga disebut pribumi. Kalau yang jadi tolok ukur adalah keturunan siapa, maka Gus Madun juga entah serius atau tidak. Ini klarifikasinya. Mengaku sebagai keturunan Cina. Kenapa enggak diusir juga? Jadi seolah Gus Madun ini mengaku sebagai keturunan Cina, tapi kenapa enggak diusir? Ya. Tapi ketika Ba'alawi itu diusir oleh PWLS gitu kan. Pertanyaannya, sejak kapan di Indonesia ada aturan bahwa yang boleh ngaji hanyalah pribumi? Bukankah syaratnya guru ngaji itu yang penting bisa mengajar, sadarnya jelas, dan ilmunya cukup? Lagian kan konten pengajiannya tidak provokatif, tidak aneh-aneh, dan murni ilmu agama. Toh mereka bikin acara kita juga tidak pernah mengganggu. Apabila Habib salah dalam menyampaikan materi pun, yang berhak menegur hanyalah orang yang lebih alim, bukan orang yang tidak menyimak pengajian dari awal. Lalu tiba-tiba mengintimidasi untuk dibubarkan. Jadi mereka ini emang seperti itu sih, kelakuan-kelakuan PWLS itu. Mengintimidasi, ingin membubarkan pengajian habaib. Mungkin yang dulu nih banser-banser yang suka bubarkan pengajian, mungkin mereka ini menyusup. Dan sekarang kita lihat buktinya mereka ini ternyata orang-orang yang menyusup di nama besar Nahdlatul Ulama. Mereka bukan banser, tapi mereka ini PWI yang sekarang. Gus Aam selaku adik Gus Madun juga menambahkan, kalau bicara soal pribumi dan imigran, beliau menyampaikan bahwa keluarga Pondok Lumpur ini adalah keluarga Wali Songo, teman-teman. Jadi kalau tujuan PWI adalah berjuang untuk Wali Songo, kenapa pengajian di tempat keluarga Wali Songo malah dimusuhi? Naudzubillah tsumma naudzubillah. PWI. Mereka pun sepertinya kaget lalu bertanya, Wali Songo dari jalur mana? Gitu. Gus Aam tidak menjawab secara detail karena memang situasinya kurang enak untuk dijelaskan atau untuk menjelaskan hal tersebut. Maka di postingan ini saya sekaligus menjawab beberapa yang tanya perihal tadi, bahwa keluarga Pondok Lumpur adalah keturunan Mbah Murtasim, kakaknya Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad ini yang keturunannya ada di Ponpes Benda Kerep dari jalur Kiai Soleh, dan Buntet dari jalur Kiai Abdul Jamil. Sedangkan kakaknya Mbah Muta'ad yaitu Mbah Murtasim
keturunannya ada di Gedongan dan Kempek dari jalur Kiai Said, dan Lumpur jalur Nyai Soimah kakaknya Kiai Said. Maka jika Buntet mereka akui sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, Lumpur pun masih keluarga, bahkan walaupun dari jalur perempuan. Lumpur tergolong lebih tua. Dengarkan nih PWLS ya. Terakhir, mereka akhirnya mengaku bahwa kedatangan mereka adalah karena informasi dari pusat yang menyebut bahwa pemateri pengajiannya adalah Habib Novel Solo. Entah itu hanya sebagai alibi atau memang benar. Tapi kalau dipikir-pikir seperti agak janggal. Mereka datang sekitar 50 orang dan ada beberapa yang memang orang sininya. Masa nggak tahu pematerinya siapa? Lagian ini kan zaman medsos, di mana juga atau di media juga sudah disebar bahwa yang mengisi Habib dari Cirebon. Kok nyangkanya dari Solo? Solo ke Cirebon 6 jam loh. Jauh. Kalaupun mereka benar bahwa mereka salah informasi, maka itu menunjukkan bahwa mereka terlalu gerasa gerusuk teman-teman ya dalam pergerakannya. Buktinya mereka asal datang saja marah-marah, teriak-teriak tanpa terlebih dahulu mencari tahu informasi yang sebenarnya. Ya memang seperti itu sih didikan mereka itu, PWLS itu. Terus seandainya pun Habib Novel Solo yang ngisi, memangnya kenapa gitu loh? Apakah Habib Novel ceramahnya provokatif? Apakah ajarannya sesat? Apakah kriminal? Kalaupun iya, maka yang berhak membubarkan bukanlah PWI, tapi pihak yang berwenang. Maling saja kalau digebuki, yang menggebuki kena pasal main hakim sendiri. Apalagi ini bukan maling, bukan kriminal, ini pengajian rutinan. Dengerin nih teman-teman PWLS ya, sadar kalian, kapan sih sadarnya? Akhirnya mereka pun pulang dan hingga kini belum ada surat permintaan maaf secara resmi dari mereka kepada keluarga besar Lumpur. Ini untuk saudara-saudaraku yang ada di Lumpur ya. Mereka nggak bakal minta maaf teman-teman ya. Mereka tidak akan pernah minta maaf. Kayaknya sih seperti itu. Karena mereka ini memang disetting untuk membubarkan pengajian. Apalagi di situ ada pengajian habaib atau misalkan yang diisi oleh habaib. Begitu kira-kira, mereka nggak bakal minta maaf. Ya. Prinsip kami, kalau kami salah satu kriminal, kalau kami salah atau kriminal, laporkan saja ke polisi, nggak usah main hakim sendiri, gerudak-geruduk, mengintimidasi. Memang tujuannya begitu mereka. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran untuk PWILS. Kiai Imad, Gus Abah, silahkan Anda introspeksi sendiri ya. Agar ke depan lebih sopan kalau datang ke acara orang lain, tidak salah informasi lagi, dan syukur-syukur bisa menjadi organisasi yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, persaudaraan, dan hak asasi manusia dalam beragama dan bernegara. Salam hormat dari keluarga besar Pondok Pesantren Lumpur. Masya Allah. Ini kalau keluarga yang asli, keluarga Wali Songo itu Masya Allah adem-adem ya. Saya yakin adem-adem. Kalau yang ngaku-ngaku keluarga Wali Songo itu ya kayak tadi, gerasa-gerusu, mengintimidasi, membubarkan pengajian, membuat keributan dan yang lain-lain. Jadi intinya terima kasih untuk klarifikasi daripada Pondok Lumpur, yakni Gus Madun dan Gus Aam dan yang lainnya. Dan mereka ini ternyata dipermalukan di depan jamaah teman-teman, dan memalukan ya, dipermalukan oleh tingkahnya sendiri, bukan oleh yang punya pondok, tapi dipermalukan oleh tingkahnya sendiri, oleh perbuatannya sendiri. Iya, udah nggak punya adab, teriak-teriak di parkiran, kayak orang mau apa, udah bawa pentungan kayak mau perang, ya atau ronda, begitu. Itu kan majelis zikir teman-teman, majelis taklim. Karena mungkin mereka ini benci kepada habaib, sentimen kepada habaib, gitu. Jadi mereka siapapun, ya siapapun, ketika ada acara yang diisi oleh habaib, mereka akan bubarkan. Dan siapa tahu, ya teman-teman, mereka itu tidak tahu bahwa yang digeruduk itu adalah masih duriyah daripada Wali Songo Sunan Gunung Jati, masih keluarga dengan Kiai Said Akil Siroj, masih keluarga dengan Kiai Abbas Buntet. Catat itu baik-baik. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share ke banyak orang agar semuanya bisa tersadarkan. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.